Hujan turun dengan kejam di pagi bulan Agustus yang suram itu, tetesan air menghantam peti mati mahoni milik petugas Eaton Charter. Guntur bergemuruh di kejauhan saat para pelayat berkumpul di bawah payung hitam di pemakaman Riverside. Di antara mereka berdiri Max, seekor gembala Jerman yang mata ambernya yang tajam tidak pernah lepas dari peti mati yang berisi pawangnya. Upacara berlangsung dengan hikmat sampai perilaku Max berubah secara dramatis. Telinganya tegak ke depan dan geraman rendah bergemuruh di tenggorokannya. Lolongan anjing yang menghantui menembus keheningan khusyuk, membuat merinding kerumunan yang berkumpul. Terlepas dari upaya pawang barunya untuk menenangkannya, Max menerjang ke arah peti mati, menggonggong dengan urgensi yang meningkat. Kesusahan anjing itu menjadi tak tertahankan untuk ditonton. Cakarnya menggaruk dengan putus asa permukaan peti mati yang dipoles, tangisannya semakin panik dari detik ke detik. Nyonya Charter, wajahnya berlinang air mata, membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Buka," bisiknya, suaranya bergetar, "tolong buka." Ketika petugas pemakaman mengangkat tutupnya, jeritan Sarah Charter bergema di seluruh pemakaman. Wajah di peti mati itu bukan wajah putranya. Saat kilat menyambar di atas kepala, satu pertanyaan menggantung di udara yang basah kuyup oleh hujan. Jika ini bukan Eaton Charter, di mana putranya? Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Eaton Charter tidak pernah berniat untuk mengikuti jejak siapapun. Di usia 28 tahun, ia berdiri terpisah dari warisan keluarga pengacara dan eksekutif bisnis, memilih lencana seorang perwira polisi di kota kecil Millbrook, New York. Keputusannya telah menciptakan keretakan dengan orang tuanya, terutama ibunya, Sarah, yang tidak dapat memahami mengapa putranya yang berpendidikan Yale akan memilih profesi yang begitu berbahaya. "Kamu menyia-nyiakan masa depanmu," Sarah pernah berkata kepadanya selama percakapan panas terakhir mereka di tahun 2012. Nama Charter telah berarti sesuatu di lingkaran hukum Manhattan selama 3 generasi, tetapi Eaton telah melihat terlalu banyak kasus di mana keadilan gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkannya. Kantor hukum ayahnya, dengan kantor-kantornya yang berkilauan yang menghadap ke Central Park, terasa menyesakan dibandingkan dengan pekerjaan penegakan hukum yang jujur. Departemen Kepolisian Millbrook menjadi rumah sejatinya, meskipun itu jauh dari koridor bergengsi yang sering dikunjungi orang tuanya di sini, di sebuah kota dengan hanya lebih dari 15.000 orang. Eaton menemukan tujuan dalam unit K9. Keputusannya untuk bergabung dipengaruhi oleh James Thompson yang legendaris, yang karyanya dengan anjing polisi telah memecahkan beberapa kasus yang paling menantang dari departemen tersebut. Kematian tragis Thompson selama pengejaran di awal tahun 2012 telah meninggalkan kekosongan di unit dan seekor gembala Jerman yang trauma bernama Max. Max bukanlah anjing polisi biasa. Di usia 5 tahun, ia telah mengalami lebih banyak kehilangan daripada kebanyakan manusia. Thompson telah menyelamatkannya dari situasi yang kasar, mengubahnya menjadi salah satu petugas K9 paling efektif di departemen tersebut, hanya untuk terbunuh saat melindunginya selama kasus terakhir mereka bersama. Sejak kematian Thompson, Max telah menolak setiap pawang potensial. Mata coklatnya yang dalam membawa bayangan kesedihan yang beresonansi dengan perasaan kehilangan Eaton sendiri. Michael Collins, rekrutan terbaru departemen tersebut, sering mengamati Eaton dan Max dari jauh. Di usia 24 tahun, Collins mewakili semua yang diinginkan orang tua Eaton agar putra mereka menjadi bersemangat, menurut buku dan ditakdirkan untuk promosi cepat. Tetapi di balik penampilannya yang sempurna, Collins menyimpan hubungan rahasia dengan kasus yang telah merenggut nyawa Thompson, yang pada akhirnya akan menjalin semua takdir mereka. Kepala Wallace, seorang veteran 30 tahun di kepolisian, melihat potensi dalam pasangan yang tidak mungkin dari Eaton dan Max. "Kadang-kadang luka terdalam sembuh lebih baik bersama-sama," katanya ketika menyetujui transfer Eaton ke unit K9, terlepas dari kekhawatiran dari petugas lain tentang perilaku Max yang tidak stabil. Kepala telah mengenal Thompson dengan baik dan mengenali pada Eaton dedikasi yang sama tak tergoyahkan untuk keadilan yang telah membuat Thompson legendaris. Tetapi saat musim gugur mendekat di tahun 2012, tidak ada yang bisa memperkirakan bagaimana para karakter ini akan tertarik ke dalam jaring tragedi, loyalitas, dan penebusan. Kota kecil Millbrook akan segera menyaksikan sebuah cerita yang akan menguji batas kepercayaan antara manusia dan hewan, menantang makna keluarga dan mengungkapkan bahwa kadang-kadang bentuk keadilan yang paling benar datang dari sumber yang paling tidak terduga. Di pagi hari bulan September yang segar di tahun 2012, Eaton Charter berdiri di luar fasilitas pelatihan K9. Napasnya terlihat di udara awal musim gugur. Pagar logam di depannya memisahkan dua dunia, kehidupan lamanya sebagai seorang petugas patroli dan masa depan yang tidak pasti dengan seekor anjing yang telah menolak setiap pawang sejak kematian Thompson. Dia tidak makan lagi. Petugas Martinez, kepala pelatih fasilitas,
memberitahu Eaton sambil membuka gerbang, belum menyentuh makanannya selama 2 hari. Kekhawatiran dalam suara Martinez terlihat jelas. Mereka berjalan melewati deretan kandang di mana anjing polisi lain menggonggong dan mengibaskan ekornya. Namun, kandang Max tetap sunyi. Di ujung barisan, seekor gembala Jerman yang luar biasa berbaring tak bergerak, kepalanya bertumpu pada kaki yang disilangkan. Tidak seperti tanggapan antusias anjing lain terhadap pengunjung, Max bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika mereka mendekat. Kerangkanya yang berotot menunjukkan tanda-tanda penurunan berat badan dan bulunya yang dulunya berkilau telah kehilangan kilauannya. Thompson dulu membawanya pulang setiap malam, Martinez menjelaskan, suaranya nyaris berbisik. Sejak kejadian itu, Max menolak untuk meninggalkan fasilitas. 4 pawang telah mencoba membawanya pulang. Salah satunya berakhir di ruang gawat darurat dengan 17 jahitan. Eaton mempelajari anjing itu dengan hati-hati, mencatat bagaimana telinga Max berkedut saat menyebut nama Thompson. File yang telah dia tinjau menyebutkan rekor Max yang mengesankan, lusinan penangkapan narkoba yang berhasil, 3 penyelamatan yang menyelamatkan jiwa dan kemampuan yang luar biasa untuk melacak tersangka melintasi medan yang mustahil. Tetapi itu juga merinci kekhawatiran yang berkembang tentang masa depannya di kepolisian. Mereka memberinya satu kesempatan terakhir, lanjut Martinez. Setelah ini, dia meninggalkan kalimat itu belum selesai, tetapi Eaton memahami implikasinya. Anjing yang tidak bisa bekerja biasanya dipensiunkan ke rumah-rumah sipil, tetapi perilaku agresif Max membuat itu tidak mungkin. Eaton berlutut perlahan di depan kandang, menjaga jarak yang hormat. Untuk pertama kalinya mata Max bertemu dengannya. Pada saat itu Eaton melihat sesuatu yang familiar, kehilangan dan kesepian yang sama yang dia rasakan ketika dia menjauh dari harapan keluarganya. "Halo, Max," Eaton berbicara dengan lembut, tidak menjangkau, tidak membuat tuntutan. "Saya mendengar tentang petugas Thompson. Dia pasti sangat istimewa bagimu." Saat menyebut nama Thompson, telinga Max sedikit tegak ke depan. "Saya tidak di sini untuk menggantikannya. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Tapi mungkin, jika kamu bersedia, kita bisa saling membantu." Martinez menyaksikan dengan takjub saat Max perlahan mengangkat kepalanya. Mata coklatnya menatap Eaton dengan saksama. Itu tidak banyak, tetapi itu lebih banyak respons daripada yang mereka lihat dalam beberapa minggu. Apa yang tidak diketahui siapapun saat itu adalah bahwa pengakuan halus ini akan menandai awal dari salah satu kemitraan paling luar biasa dalam sejarah departemen dan memicu serangkaian peristiwa yang pada akhirnya akan mengarah ke hari hujan itu di pemakaman Riverside. Selama 6 minggu berikutnya, Eaton tiba di fasilitas K9 setiap pagi tepat pukul 6 pagi. Rutinitas tidak pernah bervariasi. Dia akan duduk dengan tenang di luar kandang Max membaca koran pagi dengan lantang. Awalnya Max tetap acuh tak acuh, punggungnya menghadap ke gerbang, tetapi Eaton bertahan dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Petugas Martinez mendokumentasikan kemajuan mereka dalam laporan hariannya. Hari 15 subjek masih menunjukkan perlawanan terhadap interaksi langsung. Namun perubahan dan pola tidur yang signifikan diamati. Max sekarang menghadap pintu masuk kandang selama kunjungan charter. Kemenangan kecil ini dibayangi oleh meningkatnya tekanan dari kepemimpinan departemen. Anggaran unit K9 tidak dapat mempertahankan anjing polisi yang tidak aktif tanpa batas waktu. Terobosan datang tak terduga. Selama pagi bulan Oktober yang sangat dingin, Eaton tiba dan menemukan mangkuk air Max membeku. Tanpa berpikir, dia meraih ke dalam kandang untuk menggantinya. Dalam upaya sebelumnya oleh pawang lain, tindakan seperti itu akan memicu perilaku agresif, tetapi kali ini Max hanya mengawasinya mata, mengikuti setiap gerakan Eaton dengan pertimbangan yang cermat. "Aku punya anjing." Sekali, Eaton berbicara dengan lembut sambil mengganti air, tidak melakukan kontak mata. "Golden Retriever bernama Scott, kehilangan dia karena kanker ketika aku masih di sekolah menengah." Dia terus berbicara, berbagi potongan masa lalunya yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun di departemen. Telinga Max berkedut dengan setiap kata, kepalanya sedikit miring seolah menyerap setiap detail. Pagi itu menandai pergeseran halus dalam dinamika mereka. Ketika Eaton meletakkan mangkuk air segar, Max mendekatinya perlahan. Untuk pertama kalinya dia minum saat Eaton hadir. Martinez, yang mengamati dari kejauhan, hampir tidak berani bernapas. Ujian sebenarnya datang kemudian minggu itu, selama upaya jalan pertama mereka. Pawang sebelumnya membutuhkan perlengkapan pelindung, tetapi Eaton memilih untuk mendekati Max hanya dengan tali standar. "Entah dia percaya padaku atau tidak," katanya kepada Martinez yang khawatir. Seluruh unit K9 berkumpul untuk menonton, siap untuk turun tangan.
Saat Eaton membuka pintu kandang, ketegangan terasa. Max berdiri diam posturnya, waspada tetapi tidak agresif. Ketika Eaton mengulurkan tali, Max mengambil 3 langkah ke depan dan duduk menunggu. Tindakan sederhana itu membuat Martinez meneteskan air mata. Persis seperti bagaimana dia menanggapi Thompson. Namun kemajuan mereka menghadapi tantangan tak terduga ketika Kepala Walis mengumumkan pemotongan anggaran yang akan menghilangkan unit K9 yang berkinerja buruk pada akhir tahun. Mereka memiliki kurang dari 2 bulan untuk membuktikan kelayakan mereka sebagai tim. Tekanan meningkat ketika Eaton menyadari bahwa masa depan Max dan mimpinya sendiri untuk bekerja di unit K9 tergantung pada keseimbangan. Apa yang tidak disadari siapapun adalah bahwa waktu hampir habis karena alasan lain. Sepenuhnya dalam bayang-bayang kota kecil mereka, peristiwa sedang terjadi yang akan segera menguji ikatan rapuh mereka dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Panggilan datang selama minggu terakhir masa percobaan mereka. Gangguan rumah tangga di Maple Street telah meningkat menjadi situasi penyanderaan. Eaton dan Max adalah unit terdekat, meskipun mereka belum diizinkan untuk tugas aktif saat radio berderak. Dengan urgensi, Eaton membuat keputusan yang akan menentukan kemitraan mereka. Unit K97 merespons, dia membalas melalui radio, menangkap pandangan khawatir Martinez dari seberang tempat parkir. Mereka berdua tahu ini melanggar protokol, tetapi sesuatu dalam perut Eaton mengatakan kepadanya Max sudah siap. Gembala Jerman itu duduk waspada di kursi belakang. Posturnya tidak menunjukkan keraguan yang telah menandai hari-hari awal mereka bersama. Pemandangan di 1247 Maple Street adalah kekacauan. Seorang pria telah membarikade dirinya di dalam bersama mantan istrinya dan putri mereka yang berusia 7 tahun, Emma. Petugas Michael Collins sudah ada di sana menjaga perimeter dengan 2 unit patroli lainnya. Negosiator masih 20 menit lagi. Dia punya pisau, Collins memberitahu mereka dengan cepat. Katanya dia akan menyakiti mereka jika ada yang mencoba masuk. Sarah, mantan istrinya, berhasil menelepon 911 sebelum dia mengambil teleponnya. Kami mendengar jeritan. Lalu tidak ada apa-apa selama 10 menit terakhir. Eaton mengamati perilaku Max dengan hati-hati. Perhatian anjing itu tertuju pada jendela basement yang sebagian terbuka, telinganya ke depan, tetapi tidak agresif. Ini adalah ketenangan fokus yang sama yang Eaton telah baca dalam berkas kasus lama Thompson. Sinyal Max bahwa dia telah menemukan sesuatu yang penting. Mungkin ada jalan masuk lain, Eaton berkata dengan tenang kepada Collins, tapi aku perlu kau mempercayai kami. Petugas pemula itu ragu-ragu, lalu mengangguk. Mereka semua telah mendengar tentang sejarah Max yang tidak dapat diprediksi, tetapi mereka juga telah menyaksikan transformasi bertahap selama beberapa minggu terakhir. Bergerak diam-diam di sekitar perimeter rumah, Eaton dan Max mendekati jendela basement. Pelatihan anjing itu dimulai. Tidak ada gonggongan, tidak ada gerakan tiba-tiba. Melalui celah sempit mereka bisa mendengar suara-suara teredam dari atas dan suara yang jelas dari seseorang yang menangis. Apa yang terjadi selanjutnya kemudian akan dijelaskan dalam laporan resmi sebagai tampilan intuisi K9 dan kepercayaan pawang yang luar biasa. Max menyelinap melalui jendela dengan kelincahan yang luar biasa. Gerakannya sunyi meskipun ukurannya besar. Eaton mengikuti jantungnya berdebar tetapi kepercayaannya pada Max mutlak. Di basement Max membeku, perhatiannya tertuju pada langit-langit. Eaton bisa mendengar papan lantai berderit di atas mereka. Tersangka berada tepat di atas kepala. Kemudian Max melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alih-alih menuju tangga, dia membawa Eaton ke poros pelayan bodoh, yang telah lama disegel tetapi dengan panel akses lamanya masih utuh. Beberapa menit berikutnya akan membuktikan mengapa Thompson pernah menyebut Max sebagai anjing polisi terbaik yang pernah dia latih. Sementara Eaton menyiarkan posisi mereka ke Collins, perilaku Max berubah secara halus. Telinganya berkedut ke arah langit-langit lagi, diikuti oleh gerutuan peringatan yang nyaris tidak terdengar. Detik kemudian mereka mendengar tembakan pertama, saat kekacauan meletus di atas kepercayaan Max dan Eaton selama berminggu-minggu akan menghadapi ujian pamungkas mereka. Tanggapan mereka terhadap krisis ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa, tetapi juga memperkuat kemitraan mereka dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan. Namun bahkan ketika mereka bersiap untuk bertindak, tidak ada yang tahu bahwa keberhasilan ini akan membawa mereka menyusuri jalan menuju hari yang menentukan itu di pemakaman Riverside, di mana ikatan mereka akan diuji dengan cara yang sama sekali berbeda. Saat tembakan kedua bergema di seluruh rumah, Eaton dan Max menjalankan rencana yang kemudian akan diajarkan di Akademi Kepolisian. Sementara petugas di luar menanggapi kekacauan, Max memimpin Eaton melalui poros utilitas yang sempit, muncul ke dapur hanya beberapa meter dari tempat tersangka menahan sanderanya. Sarah dan Emma meringkuk di sudut ruang tamu, mantan suami David Morton berdiri di antara mereka dan pintu depan.
Tembakan pertama adalah peringatan yang meledakkan lubang di langit-langit. Yang kedua nyaris tidak mengenai petugas Collins saat dia mencoba bernegosiasi melalui jendela depan. Morton terurai, gerakannya menjadi lebih tidak menentu dengan setiap detik yang berlalu. Kalian tidak mengerti, Morton berteriak ke arah jendela, tidak menyadari kehadiran di belakangnya. Dia mencoba mengambil segalanya dariku, rumahku, putriku, hidupku. Cengkeramannya pada pisau mengencang, menyebabkan Emma merengek. Suara itu membuat otot Max menegang, tetapi bertahun-tahun pelatihan membuatnya tetap diam. Eaton menilai situasi dengan kejelasan yang datang dari sesi pelatihan yang tak terhitung jumlahnya dengan Max. Sinyal halus anjing itu memberitahunya semua yang perlu dia ketahui. Posisi Morton, jarak kesandera, sudut pendekatan yang optimal. Inilah yang Thompson lihat pada Max, bukan hanya anjing polisi terlatih, tetapi seorang jenius taktis. Ketika aku memberi sinyal, bisik Eaton, tangannya bertumpu ringan di punggung Max, kita melakukan ini bersama-sama. Gerakan ekor gembala Jerman yang sedikit mengakui perintah itu kepercayaan mereka selama berminggu-minggu telah mempersiapkan mereka untuk saat ini. Kata-kata Morton selanjutnya dipotong oleh perintah tajam Eaton. Max, lindungi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah mahakarya intervensi K9. Max meledak dari dapur dengan presisi yang tampak hampir supernatural, menargetkan lengan pisau Morton dengan kekuatan yang diperhitungkan. Secara bersamaan, Eaton bergerak menuju sandera, menciptakan perisai manusia antara Morton dan keluarganya. Pisau itu jatuh ke lantai saat Max menjepit Morton, menampilkan pengekangan yang luar biasa. Tidak ada pembantaian, tidak ada kekuatan berlebihan, hanya kehadiran tak tergoyahkan dari anjing polisi yang sangat terlatih yang melindungi petugas yang tidak bersalah. Collins, menyaksikan pengambil alihan melalui jendela, kemudian akan menggambarkannya sebagai menonton puisi dalam gerakan. Ketika situasi akhirnya diamankan, kepala Wallace tiba untuk menemukan adegan yang tidak biasa. Emma melingkarkan lengannya di leher Max, sementara anjing itu mempertahankan sikap protektif yang membuatnya tetap aman dari ayahnya yang ditahan. Sarah berbicara dengan Eaton, air mata terima kasih mengalir di wajahnya. Bahkan Morton, sekarang di borgol, tampaknya telah tenang di hadapan otoritas Max yang tak tergoyahkan. Kamu telah membuat petugas Thompson bangga, kepala Wallace memberitahu Eaton kemudian malam itu. Kata-kata itu membawa bobot khusus, datang dari seseorang yang mengenal Thompson dengan baik. Tetapi pengamatan Martinez yang benar-benar menangkap signifikansi hari itu. Lihat matanya, kata Martinez, mengangguk ke arah Max, saat anjing itu tetap dekat dengan Eaton selama pengarahan. Itu bukan hanya pelatihan lagi, itu kepercayaan. Bayangan kesedihan yang menghantui Max sejak kematian Thompson tampaknya telah terangkat, digantikan oleh rasa tujuan baru. Apa yang tidak disadari siapapun malam itu adalah bahwa keberhasilan mereka akan mengarah pada serangkaian tugas profil tinggi, yang pada akhirnya membawa mereka ke kasus gudang yang akan mengubah segalanya. Tetapi untuk saat itu, dalam ketenangan setelah krisis pertama mereka, Eaton dan Max telah menemukan sesuatu yang mendalam. Mereka bukan hanya pawang dan anjing lagi. Mereka adalah mitra. Hari-hari setelah insiden Maple Street mengubah persepsi Departemen Kepolisian Millbrook tentang Eaton dan Max. Ruang pengarahan pagi, yang dulunya skeptis tentang kemitraan mereka, sekarang terdiam dengan hormat ketika mereka masuk. Petugas Collins khususnya tampaknya mempelajari setiap gerakan mereka, mencatat bagaimana Eaton dan Max berkomunikasi melalui gerakan dan pandangan sekilas yang halus. Kesaksian Sarah Morton di upacara penghargaan departemen membawa kedalaman tak terduga untuk pencapaian mereka. Ketika Emma mengalami mimpi buruk, dia memberitahu para petugas yang berkumpul, dia tidak lagi bermimpi tentang ketakutan itu. Dia bermimpi tentang anjing besar yang membuatnya merasa aman. Emma telah menggambar-gambar Max yang menunjukkan dia dengan jubah superhero, yang sekarang tergantung dengan bangga di kantor Martinez. Tetapi kesuksesan membawa tantangannya sendiri. Pengumuman Kepala Wallace bahwa Eaton dan Max akan memimpin kasus-kasus besar menciptakan ketegangan di dalam departemen. Perwira senior yang telah menolak Max sebagai anjing Thompson yang rusak sekarang harus menerima perintah dari pawang yang relatif junior. Bisikan di ruang istirahat membawa petunjuk kebencian. Tentu dia menyelamatkan satu keluarga, tetapi bisakah dia menangani tekanan yang sebenarnya? Ujian sebenarnya datang ketika agen FBI Diana Reynolds tiba untuk meninjau kasus-kasus dingin yang melibatkan unit K9. Ketertarikannya yang khusus pada kasus terakhir Thompson, yang merenggut nyawanya, membunyikan bel peringatan bagi Eaton. Reaksi Max terhadap berkas kasus itu halus tetapi jelas, sedikit kekakuan postur, rengekan rendah yang hanya bisa didengar Eaton. Ada sesuatu tentang perampokan gudang ini, Reynolds menjelaskan, menyebarkan foto-foto di meja Wallace.
Polanya cocok dengan serangkaian kasus yang sedang diselidiki Thompson sebelum kematiannya. Kami percaya dia hampir mengungkap sesuatu yang signifikan. Matanya tertuju pada Max, mencatat bagaimana anjing itu memposisikan dirinya secara protektif antara dia dan Eaton. Petugas Collins, yang ditugaskan untuk membantu peninjauan kasus dingin, membuat pengamatan yang kemudian terbukti profetik. Tersangka yang dikejar Thompson malam dia meninggal, katanya sambil mempelajari foto-foto pengawasan yang buram, menggunakan rute pelarian yang sama dengan tersangka Maple Street, melalui titik akses utilitas. Hubungan itu mungkin tampak lemah bagi orang lain, tetapi Eaton memperhatikan reaksi langsung Max terhadap kata-kata Collins. Perhatian gembala Jerman itu tertuju pada foto-foto gudang dengan intensitas yang sama yang telah dia tunjukkan di rumah Morton. Thompson telah melatih Max untuk mengenali pola dan sesuatu dalam kasus-kasus ini telah memicu pelatihan itu. Ketika mereka meninggalkan kantor polisi malam itu, Eaton membuat keputusan yang melanggar rutinitas biasanya. Alih-alih mengembalikan Max ke fasilitas K9, dia pulang. Untuk pertama kalinya sejak kematian Thompson, Max akan tidur di rumah seorang pawang. Signifikansi saat ini tidak hilang pada Martinez, yang menyaksikan mereka pergi bersama. Thompson selalu mengatakan Max akan memilih mitra berikutnya. Martinez berkomentar kepada Wallis, mungkin dia tidak hanya memilih pawang, mungkin dia memilih seseorang untuk menyelesaikan apa yang Thompson mulai. Tidak ada orang pun yang bisa tahu saat itu seberapa benar Martinez, atau bagaimana penyelidikan mereka akan mengungkap jaring korupsi yang jauh melampaui kota kecil mereka. Saat Max menetap di apartemen Eaton malam itu, potongan-potongan teka-teki yang Thompson mati-matian coba pecahkan sudah bergerak, menarik mereka menuju konfrontasi yang akan menguji kepercayaan baru mereka dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan. Hubungan antara kematian Thompson dan perampokan gudang muncul di pagi hari Minggu yang tenang saat Eaton meninjau berkas kasus di meja dapurnya. Max berbaring di kakinya, kadang-kadang mengangkat kepalanya ketika foto-foto tertentu diletakkan di atas meja, perilaku yang telah dipelajari Eaton untuk dipercaya. Laporan terbaru agen Reynolds mengungkapkan pola yang mengganggu. Setiap gudang yang ditargetkan selama setahun terakhir telah dilindungi oleh Morton Security Services, perusahaan yang sama yang mempekerjakan David Morton sebelum insiden domestiknya. Kebetulan itu tampaknya terlalu signifikan untuk diabaikan, terutama ketika Max menunjukkan minat yang meningkat pada berkas-berkas khusus ini. Petugas Collins tiba di apartemen Eaton sore itu membawa bukti tambahan dari kasus terakhir Thompson. Thompson telah melacak penyimpangan keuangan, Collins menjelaskan, menyebarkan dokumen di atas meja, deposit besar yang dilakukan ke rekening offshore, semuanya bertepatan dengan perampokan gudang. Saat dia berbicara, Max bergerak untuk duduk di antara mereka, perilakunya menarik perhatian kedua petugas. Terobosan datang ketika Collins mengungkapkan hubungan pribadinya dengan kasus itu. Thompson adalah pamanku, akunya pelan. Dia lebih dari sekadar mentor bagi Max. Dia adalah keluarga. Malam dia meninggal, dia menelepon saya tentang bertemu seorang informan di gudang. Dia tidak pernah sampai ke pertemuan itu. Wahyu itu membawa makna baru bagi kewaspadaan awal Max di sekitar Collins. Eaton memperhatikan perubahan halus dalam postur Max, sikap waspada yang sama yang dia tunjukkan selama situasi penyanderaan Morton. Anjing itu pindah ke sisi Collins, menekan kakinya dalam gerakan kenyamanan yang mengejutkan kedua petugas. Seolah-olah Max akhirnya mengenali hubungan keluarga, menjembatani kesenjangan antara masa lalunya dengan Thompson dan masa kini dengan Eaton. Mereka bekerja sepanjang malam menyusun penyelidikan Thompson. Bukti menunjukkan operasi yang canggih, menggunakan perusahaan keamanan sebagai kedok untuk pencurian terorganisir. Thompson telah menemukan bahwa manajer gudang tertentu dibayar untuk memalsukan catatan inventaris, membuat perampokan tampak sebagai kesalahan administrasi daripada kejahatan. Ini lebih besar dari Morton, Collins menyimpulkan sambil mempelajari rekaman keamanan dari perampokan baru-baru ini. Seseorang yang menyewa sedang mengatur pencurian ini, seseorang yang hampir diekspos oleh Thompson. Implikasi itu terasa berat di ruangan itu. Kematian Thompson mungkin bukan kecelakaan seperti yang terlihat. Saat fajar mendekat, perilaku Max berubah secara dramatis. Dia pindah ke jendela posturnya, telinga kaku ke depan. Di luar, sebuah SUV hitam melaju perlahan melewati apartemen Eaton untuk ketiga kalinya jam itu. Seseorang sedang mengawasi mereka. Kepala Wallis, ketika diberi pengarahan tentang temuan mereka, mengotorisasi penyelidikan penuh. Tetapi perhatikan punggungmu, dia memperingatkan. Jika Thompson terbunuh karena terlalu dekat, kalian bertiga bisa menjadi yang berikutnya. Matanya tertuju pada Max, mengingat bagaimana anjing itu meratapi kehilangan Thompson. Penyelidikan akan membawa mereka ke gudang Southside di mana hidup mereka akan berpotongan dengan takdir dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun dari mereka.
Tetapi pada saat itu, ketika Max berjaga saat Collins dan Eaton menyusun bukti mereka, ikatan baru telah terbentuk, yang akan terbukti penting di hari-hari mendatang. Saat Maret menyerah pada April, transformasi di lumbung David Miller menjadi lebih dari sekadar pemulihan fisik serigala. Selama sesi malam mereka, David berbagi dengan Will seluk-beluk perawatan luka, mengubah setiap perawatan menjadi pelajaran yang melampaui sekadar pengobatan. Penyembuhan bukan hanya tentang tubuh. David menjelaskan suatu malam saat mereka mengganti perban serigala di Vietnam. Saya belajar bahwa roh juga membutuhkan perbaikan. Serigala, yang sekarang cukup kuat untuk bergerak di sekitar ruang bawah tanah akar, mengawasi mereka dengan kewaspadaan yang meningkat, mata emasnya memantulkan cahaya lentera. Rutinitas mereka telah mapan. Will akan tiba setelah sekolah menggunakan rute korannya sebagai penutup. David akan berbagi pengetahuan medis, menenun pelajaran lembut tentang kasih sayang dan keberanian yang sangat kontras dengan kebijaksanaan berburu yang diterima Will di rumah. Serigala, yang awalnya waspada, mulai menunjukkan tanda-tanda pengakuan, terutama terhadap Will. Dia ingat siapa yang membantunya. David mengamati, mencatat bagaimana telinga serigala akan terangkat mendengar langkah kaki Will. Hewan memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada yang diakini kebanyakan orang. Bukti pemahaman ini muncul dengan cara yang halus ketika Will berjuang dengan pekerjaan rumah yang sangat sulit. Serigala akan meletakkan kepalanya di dekat buku teks anak laki-laki itu, menawarkan persahabatan diam selama perubahan perban. Itu tetap diam, seolah mengakui upaya mereka untuk membantu. David mendapati dirinya berbagi lebih banyak tentang pengalamannya di Vietnam, bukan versi yang sudah disanitasi yang biasanya dia ceritakan, tetapi tantangan moral kompleks yang dia hadapi sebagai petugas medis tempur. Terkadang hal paling berani bukanlah menarik pelatuk, katanya kepada Will, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Suatu malam yang hujan, saat guntur bergema di lembah, Will tiba di lumbung, membawa kesedihan yang tak terlihat. Ayahnya menghabiskan makan malam dengan menggambarkan strategi berburu baru, termasuk penggunaan perangkap baja. Serigala itu, merasakan kecemasan anak itu, bergerak mendekat, menempel pada kaki Will sebagai isyarat kenyamanan yang tak terduga. Bagaimana dia bisa begitu lembut? Will bertanya dengan suara keras, tangannya bertumpu pada bulu tebal serigala itu. Semua orang di kota berbicara tentang serigala seolah-olah mereka monster, tapi lihatlah dia. David mempertimbangkan ini saat dia mengatur perlengkapan medisnya. Orang-orang takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Katanya, ayahmu, para pemburu lainnya, mereka bukan orang jahat. Mereka bertindak berdasarkan keyakinan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mengubah keyakinan itu membutuhkan waktu dan bukti. Pemulihan serigala itu berlangsung dengan stabil. Luka itu sembuh bersih berkat keahlian medis David dan bantuan setia Will. Kekuatan hewan itu kembali dan dengan itu muncul kegelisahan yang meningkat yang diakui oleh kedua manusia itu. Segera mereka akan menghadapi tantangan melepaskan pasien mereka kembali ke alam liar. Misi belas kasihan mereka telah mengubah mereka semua. Tangan Will, yang dulunya tidak pasti, sekarang bergerak dengan kelembutan yang percaya diri. Selama perawatan, David mendapati dirinya mengingat lebih banyak keterampilan pelatihan medisnya yang dia coba lupakan, bersama dengan kenangan perang yang lebih gelap. Serigala itu, meskipun kekuatannya telah kembali, tidak menunjukkan agresi, seolah-olah memahami kepercayaan halus yang telah berkembang di antara mereka. Margaret Thompson memperhatikan perubahan pada putranya. "Kamu berbeda akhir-akhir ini," komentarnya suatu malam saat Will membantunya mencuci piring. "Lebih bijaksana, entah bagaimana." "Pengaruh Dr. Miller, kurasa." Will fokus mengeringkan piring, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Dia mengajariku bahwa kekuatan tidak selalu tentang dominasi. Terkadang itu tentang perlindungan." Momen-momen yang paling mendalam seringkali datang dalam keheningan, saat ketiga sekutu yang tidak mungkin itu duduk bersama di lumbung yang diterangi lentera. David membersihkan instrumen sementara Will mengerjakan pekerjaan rumah. Serigala mengawasi mereka berdua dengan ketenangan yang waspada. Malam-malam yang tenang ini mengukir ruang di mana kompleksitas dunia luar, perpecahan kota, pesta perburuan, generasi ketidakpercayaan tampak memudar. Namun kenyataan tidak bisa dijauhkan selamanya. Seiring berjalannya bulan April, mereka bisa mendengar pesta perburuan Robert Thompson semakin dekat ke lumbung. Setiap tembakan senapan yang jauh membuat telinga serigala itu berkedut dan bahu Will menegang. David tahu mereka kehabisan waktu. "Kita perlu melepaskannya segera," kata David suatu malam, memperhatikan serigala itu mondar-mandir di gudang bawah tanah dengan semangat baru. Dia cukup kuat sekarang dan pesta perburuan semakin dekat. Will mengangguk, meskipun matanya mengkhianati kesedihannya. "Aku tahu."
Tapi bagaimana jika kelompok ayah menemukannya? Itu risiko yang harus kita ambil, jawab David. Menjaganya tetap aman selamanya berarti menjaganya tetap sebagai tahanan. Itu bukan kebebasan dan itu bukan yang dia butuhkan. Serigala itu, seolah mengerti diskusi mereka, berhenti mondar-mandir untuk menatap mereka berdua. Dalam tatapannya, David mengenali sesuatu yang pernah dia lihat di mata para prajurit yang telah pulih di bawah perawatannya. Kebutuhan untuk kembali ke jenis mereka sendiri, pertempuran mereka sendiri, meskipun ikatan terbentuk dalam penyembuhan. Malam itu, saat Will bersiap untuk pergi, dia berlama-lama lebih lama dari biasanya. Dr. Miller, katanya ragu-ragu, apakah menurutmu kita telah mengubah sesuatu? Apakah benar-benar ada yang berubah? David memperhatikan saat serigala itu menetap di sudutnya, bukan lagi makhluk terluka dan putus asa yang mereka temukan dalam badai. Kita telah mengubah diri kita sendiri, Will. Terkadang, disitulah semua perubahan penting dimulai. Suasana di Mill Creek tumbuh lebih tegang saat musim semi tiba di lembah. Di toko umum Thompson, frustrasi Robert atas serigala yang sulit ditangkap itu terwujud dalam strategi berburu yang semakin agresif. Peta menutupi konter toko, ditandai dengan laporan penampakan dan lokasi perangkap yang diusulkan, sementara senapan berdiri siap di dekat pintu. Seseorang ikut campur dalam perburuan kita, Robert menyatakan selama pertemuan para pemburu lokal. Jejak menghilang terlalu bersih. Lokasi pembunuhan diganggu sebelum kita dapat menyelidikinya. Ini bukan perilaku serigala alami. Tatapannya menyapu orang-orang yang berkumpul, berlama-lama pada mereka yang dia curigai menyimpan simpati untuk pendirian konservasi David Miller. Perpecahan di kota semakin dalam di sepanjang garis yang tidak terduga. Margaret Thompson mendapati dirinya dalam posisi yang semakin sulit di rumah sakit tempat dia bekerja sebagai perawat. Koleganya, banyak dari mereka mendukung pendekatan damai David terhadap pengelolaan satwa liar, mengajukan pertanyaan tajam tentang kampanye berburu suaminya. Robertmu mengambil ini terlalu pribadi, bukan? Sarah Matthews, seorang rekan perawat, berkomentar selama istirahat mereka. Ini bukan hanya tentang melindungi ternak lagi. Sepertinya dia punya sesuatu untuk dibuktikan. Margaret tidak bisa membantah, meskipun kesetiaan membuatnya diam. Dia telah memperhatikan perubahan dalam kehidupan rumah tangga mereka, obsesi Robert yang meningkat dengan melacak serigala, jaraknya yang semakin jauh dari Will, ketegangan yang memenuhi meja makan mereka. Perburuan telah menjadi lebih dari sekadar praktik tradisional. Itu telah berubah menjadi perang salib. Di Mill Creek Dinner, teman-teman lama mendapati diri mereka duduk di meja terpisah. Kerumunan kopi pagi terbagi antara mereka yang mendukung perburuan dan mereka yang menganjurkan koeksistensi. Bahkan Pendeta Reynolds, yang biasanya menjadi suara moderasi, berjuang untuk menjembatani kesenjangan yang semakin lebar dalam khotbah minggunya. Jalan-jalan sendirian David Miller melalui kota menjadi latihan dalam menavigasi wilayah yang bermusuhan. Di kantor pos, percakapan akan berhenti ketika dia masuk. Di toko perangkat keras, dia menerima layanan singkat dan tatapan curiga. Statusnya sebagai veteran yang dihormati telah dibayangi oleh pendiriannya tentang serigala. Situasi mencapai titik kritis ketika serangan ternak kembali terjadi di lembah, meskipun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan serigala. Singa gunung juga berkeliaran di daerah itu. Waktunya memicu kecurigaan. Robert Thompson memanfaatkan setiap insiden sebagai validasi dari peringatannya. Lihat apa yang telah dibawa oleh konservasi hatimu yang berdarah, dia menghadapi David di luar toko pakan. Saat kamu berkhotbah tentang koeksistensi, para petani kehilangan mata pencaharian mereka. David mempertahankan ketenangannya, menyadari kerumunan yang berkumpul. Dan berapa banyak hewan yang telah ditangkap oleh perangkapmu, Robert? Berapa banyak coyote, rusa, bahkan hewan peliharaan orang? Kekerasan melahirkan kekerasan, baik dari serigala maupun manusia. Pertukaran itu mungkin meningkat lebih jauh jika bukan karena kemunculan Will yang tepat waktu. Kehadiran anak laki-laki itu tampaknya mengingatkan kedua pria itu tentang contoh yang mereka berikan untuk generasi muda. Mereka berpisah tanpa kata-kata lebih lanjut, tetapi ketegangan tetap ada. Di sekolah, Will menghadapi tantangannya sendiri. Anak-anak lain, mengulangi pandangan orang tua mereka, mulai mengecualikannya dari permainan mereka. Pecinta serigala, mereka berbisik di belakang punggungnya, istilah itu membawa semua racun dari penghinaan yang lebih serius. Namun Will memperhatikan bahwa beberapa teman sekelasnya mengawasinya dengan kekaguman yang tenang, terkesan dengan keberaniannya untuk berdiri terpisah. Margaret mengamati perubahan ini pada putranya dengan kekhawatiran yang meningkat. Suatu malam, saat dia membantu Will dengan pekerjaan rumahnya,
Dia menyinggung topik itu dengan hati-hati. Ayahmu sangat mencintaimu. Kamu tahu dia hanya khawatir tentang melindungi cara hidup kita. Will mendongak dari buku pelajarannya, wajahnya yang muda, serius. Tetapi bagaimana jika cara hidup kita perlu diubah, Bu? Bagaimana jika melindungi sesuatu berarti membiarkannya bebas? Kebijaksanaan dalam kata-kata putranya membuat Margaret lengah. Dia mengenali pengaruh David Miller, tetapi juga sesuatu yang lebih, kompas moral independen yang berkembang dalam diri anaknya. Ketegangan itu terwujud dengan cara yang tidak terduga di seluruh Mill Creek. Festival musim semi tahunan, yang secara tradisional merupakan perayaan persatuan masyarakat, menjadi medan pertempuran protes halus. Pendukung konservasi mengenakan pakaian bertema serigala, sementara keluarga pemburu memajang piala mereka dengan mencolok. Perpecahan memengaruhi hubungan bisnis, pertemuan sosial, bahkan kehadiran gereja. Wali kota Crawford berusaha untuk menengahi, menyerukan pertemuan Dewan Kota untuk membahas solusi kompromi, tetapi pertemuan itu dengan cepat berubah menjadi tuduhan dan serangan balik. Suara-suara yang masuk akal ditenggelamkan oleh ekstrim di kedua sisi dan melalui semua itu, David dan Will mempertahankan kewaspadaan rahasia mereka di lumbung. Kehadiran serigala menjadi simbol harapan bagi mereka, bukti bahwa pemahaman dapat menjembatani bahkan perpecahan terliar. Namun mereka juga menyadari bahwa misi belas kasihan mereka secara tidak sengaja memperdalam luka kota. Suatu malam, saat David memperhatikan Will meninggalkan lumbung, dia melihat truk Robert Thompson diparkir di ujung jalan masuknya. Pemburu itu duduk di belakang kemudi mengawasi kepergian putranya dengan campuran kecurigaan dan kesedihan. Pada saat itu David mengerti bahwa korban sebenarnya dari konflik ini mungkin bukan serigala atau ternak, tetapi ikatan antara ayah dan anak laki-laki. Di dalam rumah tangga Thompson, perpecahan yang meningkat di Mill Creek terwujud dalam momen-momen hening dan ketegangan yang tak terucapkan. Ritual makan malam keluarga, yang dulunya merupakan waktu percakapan yang mudah dan berbagi cerita, telah menjadi latihan dan navigasi yang hati-hati di sekitar topik sensitif. Robert Thompson memimpin makan ini dengan kekakuan yang meningkat, tangannya yang kasar selalu sibuk memelihara peralatan berburunya bahkan saat keluarga makan. Kawanan serigala semakin berani, dia akan mengumumkan, dengan metodis membersihkan bagian-bagian senapannya. Menemukan jejak segar di dekat properti Miller lagi hari ini. Aneh bagaimana mereka selalu tampak berputar kembali ke sana. Margaret mengamati sentakan halus di bahu Will saat menyebut nama David Miller. Pelatihan keperawatannya telah mengajarinya untuk memperhatikan detail seperti itu. Cara nafsu makan putranya berkurang ketika perburuan dibahas, bagaimana dia tampak membawa dirinya secara berbeda sekarang, lebih waspada, namun entah bagaimana lebih tabah. Mungkin kita bisa membahas sesuatu yang lain saat makan malam, Margaret menyarankan suatu malam, memperhatikan bagaimana Will mendorong makanannya di sekitar piringnya. Will, bagaimana kemajuan belajarmu? Dr. Miller telah mengajari saya tentang pengobatan lapangan, Will menanggapi, suaranya dengan hati-hati netral, tentang bagaimana membantu daripada menyakiti. Robert meletakkan kain pembersihnya. Keheningan yang terjadi setelahnya, berat dengan tuduhan yang tak terucapkan. Ada berbagai jenis bantuan, Nak. Terkadang melindungi berarti membuat pilihan yang sulit. Keluarga kita telah membuat pilihan itu selama beberapa generasi. Beban warisan menggantung di atas rumah Thompson seperti bayangan. Piala yang dipasang di dinding menelusuri warisan berburu keluarga, rusa pertama Robert pada usia 12 tahun, rusa besar rekaman ayahnya, serigala kakeknya yang diambil pada tahun 1947. Will, yang pernah mengagumi simbol-simbol tradisi keluarga ini, sekarang mendapati dirinya menghindari tatapan mata kaca mereka. Margaret menyaksikan jarak yang tumbuh antara ayah dan anak laki-laki dengan kekhawatiran yang meningkat. Suatu Sabtu pagi saat dia membantu Robert mengatur perlengkapan berburunya, dia berusaha menjembatani kesenjangan yang semakin lebar. Dia berada pada usia yang sulit, Robert. Mempertanyakan hal-hal adalah alami. Itu pengaruh Miller, jawab Robert, suaranya tegang, dengan emosi tertekan. Pria itu mengubah putraku sendiri melawan semua yang kita perjuangkan. Will dulu memohon untuk ikut berburu denganku. Sekarang dia hampir tidak bisa melihat senapanku. Transformasi dalam Will menjadi paling jelas dalam momen-momen kecil sehari-hari. Ketika Robert mengundangnya untuk membantu memasang garis perangkap, Will menolak dengan alasan kewajiban pekerjaan rumah. Selama latihan menembak keluarga, tradisi Thompson yang mencakup beberapa generasi, Will menembak dengan sengaja menjauh dari pusat. Kamu dulu penembak yang lebih baik, Robert mengamati setelah satu sesi seperti itu, kekecewaan terlihat dalam suaranya. Mungkin aku baru saja menemukan cara yang lebih baik untuk menggunakan apa yang kamu ajarkan padaku.
Ayah, Will menanggapi, wajahnya yang mudah diatur dengan tekad yang mengingatkan Margaret secara mengejutkan akan kekeraskepalaan suaminya sendiri. Situasi mencapai titik kritis selama akhir pekan berburu keluarga Thompson tahunan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah tradisi, Will menolak untuk berpartisipasi. Aku tidak bisa, Ayah, Will menyatakan dengan tenang saat sarapan. Aku tidak akan. Wajah Robert memerah dengan campuran kemarahan dan sakit hati. Tidak akan atau tidak bisa? Ada perbedaan, Nak, dan itu penting apa maksudmu? Keduanya, Will menjawab, memenuhi tatapan ayahnya dengan keteguhan yang tak terduga. Aku tidak akan berpura-pura lagi, itu tidak benar. Margaret menyaksikan pertukaran itu dengan hati yang berat, menyadari momen ini sebagai perubahan mendasar dalam dinamika keluarga mereka. Perpecahan yang telah membagi Mill Creek akhirnya secara permanen menembus rumah mereka. Kemudian malam itu dia menemukan Robert di bengkelnya menatap foto lama dirinya yang sedang mengajari Will yang lebih muda bagaimana melacak. Aku kehilangan dia, Maggie, dia mengaku, suaranya kasar karena emosi. Semua yang ingin aku turunkan, semua yang ayahku ajarkan padaku, dia menolaknya semua. Atau mungkin, Margaret menyarankan dengan lembut, dia mengambil pelajaran itu dan menemukan caranya sendiri untuk menggunakannya. Kamu mengajarinya untuk melacak, untuk mengamati, untuk peduli tentang alam liar. Mungkin dia hanya memilih jalan yang berbeda untuk menghormati ajaran-ajaran itu. Kompleksitas situasi mereka tercermin dalam penyesuaian kecil sehari-hari. Makan keluarga menjadi lebih pendek, percakapan lebih dangkal. Robert menghabiskan lebih banyak waktu di bengkelnya. Will mundur ke kamarnya dengan buku-buku medis yang dipinjam dari David Miller. Ruang di antara mereka dipenuhi dengan kata-kata yang tak terucapkan dan rahasia yang tak terkatakan. Namun di bawah ketegangan, Margaret memperhatikan momen-momen kemungkinan. Dia menangkap Robert mengawasi Will merawat burung yang terluka di halaman belakang mereka. Wajahnya, campuran kebanggaan dan kebingungan pada kompetensi lembut putranya. Dia mengamati Will mempelajari metode pelacakan ayahnya dengan minat baru, meskipun untuk tujuan yang berbeda dari yang dimaksudkan. Gudang itu menjulang tinggi di langit tengah malam, bayang-bayangnya menyembunyikan lebih dari sekadar inventaris. Eaton, Collins, dan Max mendekat dari sisi timur, menggunakan dermaga pemuatan, titik buta yang telah dipetakan Thompson dalam catatan terakhirnya. Udara membawa keheningan yang tidak biasa, hanya dipecah oleh desisan jauh unit freezer industri. Melalui alat pendengar mereka, suara kepala Wallis tetap stabil. Pengawasan mengkonfirmasi 6 tersangka di dalam. Richard Morton masuk 10 menit yang lalu. Ingat, kita di sini untuk mengumpulkan bukti, bukan terlibat. Kehati-hatian kepala polisi itu beralasan. Mereka tidak tahu seberapa dalam korupsi berjalan di dalam departemen mereka sendiri. Perilaku Max berubah tiba-tiba. Otot-ototnya menegang. Sebelum Eaton dapat memproses peringatan itu, lampu keamanan membanjiri posisi mereka. Polisi, jangan bergerak. Perintah itu datang dari belakang mereka, tempat tidak seharusnya ada cadangan. Pada saat kebingungan itu, Eaton menyadari bahwa mereka telah berjalan ke dalam penyergapan. Beberapa menit berikutnya terungkap dengan presisi yang menghancurkan. Sosok bersenjata muncul dari beberapa pintu masuk, gerakan mereka menunjukkan pelatihan profesional. Suara Richard Morton memotong kekacauan. Petugas Thompson adalah kecelakaan tragis. Jangan membuatku menambahkan 2 kecelakaan lagi ke laporan. Collins bereaksi pertama, mendorong Eaton ke arah perlindungan. Saat tembakan pertama terdengar, Max, menunjukkan pelatihan yang telah membuatnya legendaris di departemen itu, bergerak dengan presisi yang luar biasa. Dia menjatuhkan penyerang terdekat, menciptakan pengalihan penting yang memungkinkan kedua petugas untuk mencapai posisi defensif di belakang kontainer pengiriman. Baku tembak meningkat. Melalui kekacauan, Eaton melihat Morton mundur ke arah kantor gudang. Dia akan mengambil bukti, Collins berteriak, sudah bergerak untuk mengejar. Keputusan untuk berpisah datang tanpa diskusi. Collins akan mengikuti Morton sementara Eaton dan Max menahan para penyerang yang tersisa. Apa yang terjadi selanjutnya akan menghantui Eaton selamanya. Saat Collins menghilang ke dalam gudang, 2 tembakan bergema dari dalam. Reaksi Max langsung dan tak terduga. Dia menerobos dari Eaton, menyerbu ke arah suara itu. Ikatan antara keponakan Thompson dan mantan mitranya telah tumbuh lebih kuat daripada yang disadari siapapun. Eaton mengikuti, mengirimkan panggilan radio untuk cadangan segera. Interior gudang itu adalah labirin bayangan dan baja. Max memimpin jalan,
Pelatihannya memungkinkannya untuk melacak Collins dan para tersangka mereka. Mereka menemukan rekan-rekan Morton terlebih dahulu, tidak sadarkan diri dari apa yang tampaknya menjadi intervensi terampil Collins. Jejak itu membawa mereka ke kantor atas. Melalui jendela kaca mereka dapat melihat Morton memegang sesuatu di atas mesin penghancur kertas. File kasus Thompson yang hilang. Collins terbaring tak bergerak di dekat pintu masuk, darah merembes dari luka yang kemudian terbukti lebih serius dari yang terlihat. Apa yang terjadi selanjutnya akan dijelaskan dalam laporan resmi sebagai koordinasi luar biasa antara Pawang dan K9. Max, menanggapi perintah diam Eaton, melakukan manuver pelanggaran yang sempurna. Anjing itu menabrak pintu samping kantor sementara Eaton masuk melalui pintu masuk utama, menangkap Morton dalam baku tembak yang tidak memberinya jalan keluar. Dalam konfrontasi terakhir, Morton mengungkapkan kebenaran yang mereka cari. Thompson terlalu dekat, dia mendengus, masih mencoba menghancurkan bukti. Dia menemukan koneksi ke rekening luar negeri Hakim Harrison. Kita tidak bisa membiarkan itu keluar. Pengakuan itu dipotong pendek dengan kedatangan kepala Walis dan tim taktis. Saat para medis bergegas untuk merawat Collins, Max menolak untuk meninggalkannya. Perilaku anjing itu mencerminkan pengabdiannya kepada Thompson, menciptakan momen deja vu yang akan memiliki makna baru di hari-hari mendatang. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat memprediksi bagaimana peristiwa malam ini akan dipelintir oleh takdir dan kesalahan manusia, yang mengarah ke pagi yang basah kuyup hujan di pemakaman Riverside itu. Ruang gawat darurat di Rumah Sakit Umum Mercy meledak menjadi aktivitas panik. Saat ambulans tiba dari gudang, melalui pintu kaca geser, staf medis bergegas mendorong dua petugas yang terluka kritis di atas brankar terpisah. Pemandangan itu adalah kekacauan yang terkendali, dengan dokter meneriakkan perintah dan perawat bergerak dengan efisiensi yang terlatih. Dalam kebingungan beberapa kedatangan trauma, sebuah kesalahan kritis terjadi. Kru ambulans yang menanggapi beberapa keadaan darurat malam itu telah menukar identifikasi petugas dalam ketergesaan mereka untuk memberikan perawatan. Petugas Collins, tidak sadarkan diri tetapi stabil, terdaftar dengan nama Eaton. Sementara itu Eaton, menderita luka yang lebih parah, didokumentasikan sebagai Collins. Dr. Sarah Henderson, kepala ahli bedah trauma, fokus pada pasien yang lebih kritis. Eaton, yang diyakini sebagai Collins. Beberapa luka tembak, kehilangan darah yang signifikan, lapornya sambil bergerak menuju ruang operasi, beritahu keluarga petugas Collins segera. Pesan itu, yang dikacaukan melalui lapisan komunikasi administratif, memicu kesalahpahaman tragis. Di luar ruang gawat darurat, Max tetap tidak terhibur. Kesedihan German Shepherd itu begitu mendalam sehingga bahkan Martinez, yang telah tiba untuk menjaganya, tidak dapat menenangkannya. Perilaku anjing itu mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi daripada yang disadari siapapun. Dia tahu ada sesuatu yang salah dengan identifikasi. Kepala Walis tiba saat fajar menyingsing, wajahnya muram karena khawatir. Implikasi politik dari penggerbekan gudang sudah menimbulkan gelombang. Hakim Harrison telah ditangkap dan bukti korupsi departemen meningkat. Tetapi perhatian langsung Walis adalah untuk petugasnya yang terluka. Petugas Collins sedang dioperasi. Seorang perawat memberitahunya, tanpa sadar melanggengkan kesalahan. Petugas charter stabil, tetapi tidak sadarkan diri. Kesalahan itu tidak tertantang dalam kekacauan beberapa keadaan darurat. Tidak ada yang berpikir untuk memverifikasi identitas melalui cara tradisional. Saat pagi berubah menjadi siang, situasi tumbuh lebih kompleks. Kondisi Eaton memburuk selama operasi, sementara Collins tetap tidak sadarkan diri. Wajahnya bengkak karena luka yang membuat identifikasi visual sulit. Staf rumah sakit, bekerja dengan informasi yang tidak lengkap, terus merawat setiap petugas di bawah identitas yang lain. Martinez mengamati perilaku Max yang tidak biasa dengan kekhawatiran yang meningkat. Anjing itu menolak untuk meninggalkan rumah sakit, bergantian antara dua ruangan tempat para petugas terbaring. Keresahannya meningkat setiap kali staf medis menyebut salah satu petugas dengan nama yang salah. Tetapi manusia tetap tidak menyadari upaya putusnya asa untuk mengkomunikasikan kesalahan itu. Menjelang malam, staf administrasi rumah sakit telah memproses surat kematian dan pemberitahuan berdasarkan identitas yang tertukar. Kesalahan itu sekarang didokumentasikan secara resmi, menyiapkan panggung untuk kesalahpahaman tragis yang akan terungkap di pemakaman Riverside. Di jam-jam tenang malam itu, Max berbaring di koridor di antara kedua ruangan itu, posturnya mencerminkan kewaspadaan berduka yang akan akrab bagi siapapun yang mengenalnya. Setelah kematian Thompson, anjing itu mengerti apa yang belum bisa dari siapapun. Kesalahan yang mengerikan akan mempertemukan kedua keluarga dengan kebenaran yang tak terbayangkan. Pada hari-hari setelah insiden gudang,
Milbrook bersiap untuk berduka atas apa yang mereka yakini sebagai hilangnya petugas Eaton Charter. Departemen Kepolisian, yang digantung dengan kain hitam, menjadi tempat berkumpul bagi petugas yang berduka. Suasana hati sangat suram ketika berita tentang korupsi Hakim Harrison menyebar, membuat pengorbanan Eaton yang jelas tampak lebih mendalam. Sarah Charter tiba dari Manhattan, ketenangannya yang biasa hancur oleh berita kematian putranya. Hubungan tegang dengan Eaton sekarang tampak sepele dalam menghadapi kehilangan. Aku tidak pernah bisa memberitahunya bahwa aku bangga, dia mengaku kepada kepala wali selama persiapan pemakaman. Dia memilih jalan yang lebih sulit dari yang kami inginkan, tetapi dia memilih yang benar. Pengaturan pemakaman dilanjutkan dengan presisi militer, tetapi ketidakteraturan halus mulai muncul. Dokumentasi rumah sakit tampak terburu-buru, dengan perbedaan yang dikaitkan dengan kekacauan malam itu. Martinez memperhatikan bahwa perilaku Max tumbuh semakin tidak menentu saat pemakaman mendekat. Anjing itu menolak untuk meninggalkan apa yang semua orang pikir sebagai kamar rumah sakit Collins, meskipun percaya pawangnya telah meninggal. Di rumah duka, insiden yang tidak biasa menumpuk. Petugas kamar mayat menyatakan kebingungan atas dokumen identifikasi yang tidak sepenuhnya cocok. Ketika Max dibawa untuk memberikan penghormatan terakhirnya selama kunjungan pribadi, dia menolak untuk mendekati peti mati. Sebaliknya dia duduk di dekat pintu merintih pelan dengan cara yang mengingatkan Martinez tentang perilakunya setelah kematian Thompson. Sementara itu, kepala Wallace berjuang dengan keraguannya sendiri. Urutan peristiwa di gudang tidak selaras dengan sempurna dengan luka-luka yang dijelaskan dalam laporan medis. Namun, dengan departemen di bawah pengawasan karena skandal korupsi, dia ragu untuk mempertanyakan narasi resmi. Pagi sebelum pemakaman, kondisi Collins tiba-tiba stabil, meskipun dia tetap tidak sadarkan diri. Pembaruan dokter mencapai departemen tepat ketika mereka menyelesaikan pengaturan pemakaman Eaton. Petugas Collins menunjukkan tanda-tanda perbaikan, laporan itu menyatakan, menggunakan identitas yang tertukar, tetapi luka petugas Charter terbukti fatal. Ironi tragis dari miskomunikasi ini hanya akan menjadi jelas kemudian. Sarah Charter bersikeras untuk memiliki Max di pemakaman, mengingat bagaimana putranya berbicara tentang ikatan mendalam yang mereka bagikan. Eaton ingin dia ada di sana, katanya dengan tegas. Keputusan itu akan terbukti penting, meskipun tidak seperti yang diharapkan siapapun. Saat persiapan pemakaman selesai, Martinez membuat satu pengamatan terakhir yang seharusnya membunyikan alarm. Max, yang telah hadir untuk pemakaman Thompson, tidak menunjukkan perilaku khas dari petugas K9 yang berduka atas pawangnya. Sebaliknya, kewaspadaannya menunjukkan sesuatu yang sama sekali berbeda, bukan kesedihan, tetapi peringatan mendesak. Panggung disiapkan untuk pagi yang akan dimulai dengan kesedihan dan berakhir dengan keterkejutan, saat Max bersiap untuk mengungkapkan kebenaran yang belum ditemukan siapapun. Hujan yang mulai turun di atas Millbrook tampaknya mencerminkan air mata masyarakat yang tidak menyadari bahwa perpisahan mereka didasarkan pada kesalahan yang menghancurkan. Pagi pemakaman petugas Eaton Charter menyingsing di bawah langit yang sarat. Pemakaman Riverside, dengan oaks kuno dan gerbang besinya, berdiri sebagai penjaga saat kendaraan polisi membentuk prosesi khidmat. Hujan turun dalam tirai yang stabil, seolah alam itu sendiri berduka atas hilangnya seorang petugas yang berdedikasi. Sarah Charter tiba lebih awal, payung hitamnya sangat kontras dengan pagi yang kelabu. Dia berdiri di dekat kuburan yang baru digali, dikelilingi oleh karangan bunga yang menjadi bukti dampak putranya pada masyarakat. Pemandangan Max tiba bersama Martinez menyebabkan ketenangannya goyah sesaat. Dia terlihat persis seperti yang digambarkan Eaton tentangnya, bisiknya sambil memperhatikan sikap bermartabat German Shepherd. Upacara pemakaman menarik kerumunan yang signifikan, meskipun cuacanya. Petugas dari yurisdiksi tetangga berdiri tegak, lencana mereka terbungkus dalam band hitam. Kepala Wallace menyampaikan pidato perpisahan yang mengharukan, berbicara tentang dedikasi, pengorbanan, dan harga dari mengejar keadilan. Di barisan depan, Sarah Charter menyeka matanya dengan sapu tangan yang dulunya milik ayah Eaton. Tanda pertama bahwa ada sesuatu yang salah muncul saat presentasi bendera. Max, yang duduk diam di samping Martinez, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Posturnya berubah dari hikmat menjadi waspada, telinga tegak, tubuh tegang. Martinez menganggap perilaku itu karena kesedihan, tetapi petugas K9 veteran yang hadir bertukar pandang khawatir. Mereka mengenali sikap itu, bukan kesedihan, tetapi peringatan. Saat pasukan pengawal kehormatan bergerak untuk memposisikan peti mati, perilaku Max menjadi lebih kentara. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya, meningkat intensitasnya. Suara itu membawa urgensi yang menarik perhatian dari para pelayat yang berkumpul. Martinez berusaha menenangkannya,
Tetapi agitasi anjing itu hanya meningkat. Situasi meningkat ketika para pembawa peti mati mulai menurunkan peti mati. Max melepaskan diri dari cengkeraman Martinez, bergerak dengan tujuan ke arah kuburan. Tindakannya tidak agresif. Mereka membawa intensitas fokus yang sama yang dia tunjukkan selama investigasi. Sarah Charter memperhatikan perilaku anjing itu, merasakan dingin yang tidak ada hubungannya dengan hujan. Kepala Wallace melangkah maju untuk campur tangan, tetapi berhenti ketika Max memposisikan dirinya di antara peti mati dan kuburan. Postur anjing itu tidak salah lagi bagi mereka yang pernah bekerja dengan unit K9. Dia berusaha mencegah penguburan. Erangannya telah berubah menjadi gonggongan tegas, masing-masing tampaknya menyampaikan pesan yang sulit dipahami oleh manusia yang berkumpul. Momen yang menentukan tiba ketika Max menoleh ke Sarah Charter. Matanya bertemu dengan matanya dengan kecerdasan yang melampaui ucapan. Sesuatu dalam hubungan itu membangkitkan intuisi seorang ibu. Keraguan yang telah melekat di tepi kesadarannya tiba-tiba mengkristal menjadi kepastian. "Tunggu," serunya, suaranya membelah hujan. "Ada sesuatu yang salah." Max mencoba memberitahu kita sesuatu. Otoritas dalam nadanya menghentikan prosesi. Pada saat tindakan yang ditangguhkan itu, perilaku gembala Jerman itu bergeser dari peringatan mendesak menjadi tujuan yang mantap, seolah puas bahwa pesannya akhirnya dipahami. Tidak seorang pun yang hadir dapat memprediksi bagaimana beberapa saat berikutnya akan terungkap atau bagaimana kesetiaan anjing yang tak tergoyahkan akan mengungkap kebenaran yang akan mengguncang komunitas mereka hingga ke intinya. Hujan semakin deras saat kepala Wallace mendekati peti mati, pengalamannya selama puluhan tahun sebagai polisi berbenturan dengan protokol. Sarah Charter berdiri di sampingnya, tangannya bertumpu protektif pada bulu Max yang basah. Gembala Jerman itu mempertahankan posisinya yang waspada, matanya tidak pernah meninggalkan peti mati. "Bu," Direktur Pemakaman memulai. "Saya mengerti ini sulit, tetapi," kata-katanya terpotong oleh tangan Sarah yang terangkat. Seumur hidup di ruang dewan perusahaan telah mengajarinya untuk menarik perhatian. Dan sekarang otoritas itu melayani naluri seorang ibu. "Buka," perintahnya, suaranya tak tergoyahkan, "rekan putraku mencoba memberitahu kita sesuatu dan kita akan mendengarkan." Para petugas yang berkumpul bergerak dengan tidak nyaman, tetapi tidak ada yang bergerak untuk menolak. Perilaku Max telah memicu terlalu banyak naluri profesional untuk diabaikan. Di bawah naungan kanopi yang didirikan dengan tergesa-gesa, Direktur Pemakaman dengan enggan mulai membuka peti mati. Postur Max berubah sedikit, agitasinya sebelumnya memberi jalan kepada ketenangan yang hampir penuh harap. Martinez, yang telah bekerja dengan anjing polisi selama 20 tahun, mengenali perubahan itu. Dia menunggu kita untuk mengerti, gumamnya kepada Wallace. Saat tutupnya diangkat, ketenangan Direktur Pemakaman yang dijaga dengan hati-hati menghilang. Tangisan Sarah Charter menembus pagi yang hujan saat dia menatap wajah orang asing di mana putranya seharusnya berada. Kepala Wallace bergerak cepat, pelatihannya mengambil alih saat dia memerintahkan area itu diamankan. "Ini bukan putraku," kata Sarah, suaranya terdengar di seluruh pemakaman. "Ini bukan Eaton." Orang asing di peti mati itu memiliki kemiripan dangkal dengan petugas charter, tetapi bagi mata seorang ibu, perbedaannya sangat mencolok. Max, misinya selesai, duduk dengan tenang di samping Sarah, seolah-olah meminjamkan kekuatannya untuk apa yang akan datang. Dampaknya merambat melalui para petugas PPA yang berkumpul yang telah bekerja dengan Eaton bergerak lebih dekat. Pengawasan profesional mereka menegaskan apa yang telah diungkapkan oleh hati seorang ibu dan kesetiaan seekor anjing. Pria di peti mati itu mirip dalam membangun dan penampilan umum, tetapi dia jelas bukan petugas Eaton Charter. Kepala Wallace segera memulai protokol darurat, mengirimkan petugas ke Rumah Sakit Umum Mercy. Implikasi dari penemuan ini sangat mencengangkan. Jika ini bukan Eaton, lalu siapa yang berbaring di peti mati itu? Dan yang lebih penting, apa yang terjadi pada petugas charter? Martinez mengamati perubahan perilaku Max dengan pemahaman yang tumbuh. Dia sudah mencoba memberitahu kita selama berhari-hari. Dia menyadari dengan keras. Setiap kali kita membawanya ke rumah sakit, setiap kali kita menyebut nama Eaton, anjing itu, tindakan sebelumnya tiba-tiba masuk akal. Dia telah menanggapi identitas yang ditukar selama ini. Saat hujan terus turun, Sarah Charter berdiri dengan tabah, kesedihannya untuk sementara ditangguhkan oleh tujuan. "Temukan putraku," perintahnya, menunjukkan kedua petugas polisi dan Max. "Temukan dia sekarang." Gembala Jerman itu bangkit segera. Sikapnya menunjukkan dia tahu persis di mana harus memulai pencarian. Pesta pemakaman bubar dengan tujuan mendesak, meninggalkan peti mati terbuka sebagai pengingat suram tentang bagaimana kesedihan dan asumsi hampir mengubur kebenaran yang ditolak oleh pengabdian seekor anjing untuk beristirahat.
Dalam kekacauan yang terjadi, tidak ada yang memperhatikan Max menuntun Sarah Charter menuju mobilnya dengan langkah-langkah yang ditentukan, seolah-olah dia sendiri tahu bab berikutnya dalam misteri yang terungkap ini. Iring-iringan kendaraan polisi yang melaju menuju rumah sakit umum Mercy menciptakan tontonan mendesak melalui jalan-jalan licin hujan Millbrook. Di mobil terdepan, Sarah Charter duduk kaku di samping kepala Walis sementara Max mempertahankan posturnya yang waspada di kursi belakang. Perilaku anjing itu telah bergeser dari memberi peringatan menjadi membimbing. Fokusnya tidak tergoyahkan meskipun ada kekacauan di sekitar mereka. Di pintu masuk rumah sakit, Dr. Henderson menemui mereka dengan kekhawatiran yang terlihat. Gravitasi potensi kesalahan medis sangat membebani ekspresinya saat dia memimpin mereka melalui koridor steril. Kami memiliki beberapa penerimaan trauma malam itu, dia menjelaskan ketenangan profesionalnya, menahan proses identifikasi selama korban massal. Kata-katanya berhenti tiba-tiba ketika mereka mencapai ICU. Melalui jendela observasi mereka dapat melihat pasien yang diyakini semua orang sebagai petugas Michael Collins. Perban menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi tarikan napas tajam Sarah Charter menegaskan apa yang sudah diketahui Max. Terlepas dari cedera dalam peralatan medis, sosok tak sadarkan diri itu tidak salah lagi adalah Eaton Charter. Tanda-tanda vitalnya telah meningkat, Dr. Henderson melaporkan berkonsultasi dengan grafik medis yang membawa nama yang salah. Kami secara bertahap mengurangi sedasi. Implikasi dari wahyu ini mengalir melalui kelompok. Jika Eaton berbaring di sini, maka pria yang hampir mereka kubur adalah Michael Collins. Kepala Walis segera mengirim petugas untuk memberitahu keluarga Collins. Ironi yang menghancurkan menjadi jelas, mereka telah berlomba untuk mempersiapkan satu pemakaman sementara keluarga yang salah berduka untuk putra yang salah. Max mendekati ranjang Eaton segera setelah pintu dibuka, posturnya berubah dari waspada menjadi protektif. Anjing itu menetap di samping tempat tidur dengan desahan yang tampaknya membawa berminggu-minggu upaya frustrasi untuk mengomunikasikan kebenaran ini. Sarah Charter pindah ke sisi putranya, jari-jarinya dengan lembut menyentuh tangannya. Aku tahu ada sesuatu yang terasa salah, bisiknya. Seorang ibu mengenal anaknya. Monitor mencatat sedikit perubahan dalam tanda-tanda vital Eaton saat sentuhannya, mendorong Dr. Anderson untuk bergerak lebih dekat untuk evaluasi. Beberapa jam berikutnya membawa hiruk-pikuk aktivitas saat administrator rumah sakit meluncurkan penyelidikan penuh atas kesalahan identifikasi. Catatan ditinjau, protokol dipertanyakan dan tanggung jawab dinilai. Melalui semua itu, Max tetap teguh di ranjang Eaton. Kehadirannya menjadi pengingat akan ikatan yang tak terpatahkan antara pawang dan rekan K9. Saat malam mendekat, tanda-tanda pertama kesadaran mulai muncul dalam bacaan Eaton. Kepala Walis tetap memahami pentingnya momen-momen ini bagi departemen dan keluarga yang terlibat. Ketika mata Eaton akhirnya berkedip terbuka, mereka menemukan Max terlebih dahulu, lalu ibunya, menyatukan dua dunia yang telah dia coba jembatani dengan susah payah. Keringanan di ruangan itu terasa, tetapi diperlunak oleh pengetahuan bahwa keluarga lain akan segera menghadapi berita yang menghancurkan tentang putra mereka. Kebenaran yang telah diperjuangkan Max dengan sangat putus asa untuk diungkapkan akan membawa sukacita dan kesedihan, resolusi pahit manis untuk tragedi yang lahir dari kekacauan dan kebingungan. Wahyu di Rumah Sakit Umum Mercy memicu serangkaian peristiwa yang akan sangat memengaruhi Departemen Kepolisian Millbrook dan dua keluarga yang berduka. Saat Eaton Charter melanjutkan pemulihannya, ruang lingkup penuh dari kesalahan identifikasi mulai muncul dengan kejelasan yang mencolok. Dr. Henderson mempresentasikan temuannya kepada Dewan Rumah Sakit dan keluarga Charter di ruang konferensi panel mahoni. Kebingungan terjadi selama respons trauma awal, dia menjelaskan suaranya mantap tetapi berat dengan tanggung jawab. Beberapa korban tiba secara bersamaan dan dalam kekacauan menyelamatkan nyawa, protokol identifikasi yang tepat diabaikan. Pengakuan itu membawa beban akuntabilitas profesional dan penyesalan pribadi. Sarah Charter, yang diubah oleh peristiwa baru-baru ini, menanggapi dengan rahmat yang tak terduga. Kita hampir mengubur putra ibu lain, dia mengamati pelatihan hukumnya yang terbukti dalam tanggapannya yang terukur. Sekarang kita harus memastikan ini tidak pernah terjadi pada keluarga lain. Kata-katanya kemudian akan menjadi dasar bagi protokol identifikasi rumah sakit baru. Di kamar rumah sakit Eaton, transformasi yang luar biasa sedang terjadi. Max, yang upaya putus asa untuk mengomunikasikan kebenaran akhirnya dipahami, mengambil peran baru. Kehadiran gembala Jerman menjadi terapi, persahabatannya yang mantap membantu Eaton menavigasi proses pemulihan yang membingungkan. Staf medis mencatat peningkatan yang signifikan dalam tanda-tanda vital Eaton setiap kali Max hadir. Kepala Walis menghadapi tugas berat mengelola akibatnya. Di luar tragedi pribadi terletak pertanyaan serius tentang prosedur departemen dan akuntabilitas.
Kami gagal kedua petugas, dia mengakui dalam pertemuan tertutup dengan staf senior, sistem kami tidak memadai dan asumsi kami hampir menyebabkan kesalahan yang tak terpikirkan. Penyelidikan mengungkapkan serangkaian peluang yang terlewatkan. Staf rumah sakit mengandalkan identifikasi awal dari laporan TKP yang kacau. Departemen telah menerima identifikasi rumah sakit tanpa verifikasi independen. Bahkan rumah duka telah memproses dokumen tanpa prosedur verifikasi standar. Setiap entitas berasumsi bahwa yang lain telah melakukan uji tuntas. Martinez, berbicara dari pengalaman bertahun-tahun unit K9, memberikan wawasan penting. Max tahu sejak awal, dia bersaksi selama tinjauan internal, setiap perilaku tidak biasa yang kami kaitkan dengan kesedihan sebenarnya adalah upaya untuk memperingatkan kami tentang kesalahan itu. Kami gagal mengenali apa yang dia coba katakan kepada kami. Saat Eaton mendapatkan kembali kekuatan, kata-kata koheren pertamanya tidak membawa kepahitan tentang kesalahan identifikasi. Sebaliknya dia bertanya tentang Collins, menunjukkan kedalaman kemitraan yang telah berkembang di antara mereka. Kebenaran tentang Collins sangat membebani dirinya, menciptakan lanskap emosional yang kompleks tentang kelangsungan hidup, rasa bersalah, dan rasa syukur. Perspektif Sarah Charter mengalami pergeseran yang mendalam selama periode ini. Mengamati interaksi putranya dengan Max, dia akhirnya mengerti apa yang telah menarik Eaton untuk bekerja sebagai polisi. Itu bukan hanya tentang penegakan hukum. Itu tentang membentuk ikatan kepercayaan dan kesetiaan yang melampaui pemahaman konvensional. Kisah tentang kegigihan Max dalam mengungkap kebenaran menyebar ke seluruh komunitas penegak hukum, menjadi pengingat yang kuat tentang ikatan unik antara petugas K9 dan mitra mereka. Tindakannya kemudian akan memengaruhi perubahan dalam protokol rumah sakit dan polisi, memastikan bahwa prosedur identifikasi tidak akan pernah lagi bergantung hanya pada sistem manusia. Akibat dari kesalahan identifikasi membawa perubahan besar ke Rumah Sakit Umum Mercy dan Departemen Kepolisian Millbrook. Dr. Henderson, bekerja sama dengan Sarah Charter, mempelopori perombakan komprehensif prosedur identifikasi darurat, mengacu pada keahlian medis dan presisi hukum. Setiap titik kegagalan mewakili peluang yang terlewatkan untuk verifikasi. Sarah menjelaskan selama presentasi bersama kepada Dewan Rumah Sakit, pengalaman litigasi perusahaannya, yang dulunya menjadi sumber ketegangan dengan Eaton, sekarang melayani tujuan yang lebih tinggi. Protokol baru yang dia bantu kembangkan memerlukan beberapa konfirmasi independen tentang identitas, terutama dalam situasi korban massal di dalam Departemen Kepolisian. Kepala Walis memulai prosedur verifikasi silang wajib untuk cedera petugas. Kami belajar dengan cara yang sulit bahwa asumsi adalah musuh akurasi, katanya selama sesi pelatihan di seluruh departemen. Reformasi meluas melampaui identifikasi sederhana, meliputi peningkatan komunikasi antara layanan darurat dan lembaga penegak hukum. Kamar pemulihan Eaton menjadi pusat penyembuhan dan rekonsiliasi yang tak terduga. Ibunya, yang pernah menolak pilihan karirnya di bawah status keluarga mereka, sekarang menghabiskan berjam-jam mengamati kemitraan yang rumit antara putranya dan Max. Dedikasi gembala Jerman yang tak tergoyahkan menawarkan pelajaran mendalam tentang kesetiaan yang melampaui kedudukan sosial. Martinez menggunakan insiden itu untuk merevolusi pelatihan unit K9. Kami selalu tahu anjing kami berkomunikasi dengan kami, dia menjelaskan selama konferensi penegak hukum regional, tetapi Max menunjukkan kepada kami bahwa kami perlu mendengarkan lebih hati-hati. Protokol pelatihan barunya termasuk perhatian khusus pada perilaku K9 yang tidak biasa sebagai sinyal peringatan potensial, mengakui bahwa anjing mungkin melihat informasi penting. Mitra manusia mereka lewatkan. Keluarga Collins, yang masih berduka atas kehilangan yang menghancurkan mereka, menemukan penghiburan yang tak terduga dalam mempelajari bagaimana kasus putra mereka telah mengkatalisasi perubahan penting. Michael pasti ingin kematiannya berarti sesuatu, ayah membagikan selama pertemuan pribadi dengan keluarga Charter. Reformasi ini akan melindungi petugas lain dan keluarga mereka. Tim medis Dr. Henderson mendokumentasikan dampak luar biasa dari kehadiran Max pada pemulihan Eaton. Peningkatan yang konsisten dalam tanda-tanda vital ketika anjing itu hadir menyebabkan penelitian baru tentang peran mitra K9 dalam rehabilitasi petugas. Temuan kemudian akan memengaruhi kebijakan Departemen Kepolisian mengenai petugas yang terluka dan mitra K9 mereka. Transformasi Sarah Charter menjadi sangat jelas dalam interaksinya dengan departemen. Wanita yang pernah memandang pekerjaan polisi sebagai di bawah martabat keluarganya sekarang mengadvokasi dengan penuh semangat untuk peningkatan sistem dukungan petugas. Keahlian hukumnya, dikombinasikan dengan pengalaman langsung hampir kehilangan putranya, menciptakan suara yang kuat untuk perubahan. Insiden itu juga menyoroti tantangan unik yang dihadapi oleh petugas K9 dan mitra mereka. Upaya putus asa Max untuk mengomunikasikan kebenaran menyebabkan peningkatan pengakuan atas kemampuan canggih anjing polisi.
Departemen mulai memasukkan pengamatan perilaku K9 ke dalam prosedur operasi standar mereka, mengakui bahwa hewan-hewan yang sangat terlatih ini mungkin melihat detail penting yang diabaikan manusia. Saat perubahan ini mengakar, mereka menciptakan warisan yang meluas jauh melampaui batas Milbrook. Kisah tentang intuisi seorang ibu dan kesetiaan seekor anjing menjadi katalisator untuk reformasi, memastikan bahwa keadaan darurat di masa depan akan ditangani dengan lebih hati-hati dan perhatian pada ikatan tak terucapkan antara mitra, baik manusia maupun anjing. 3 bulan setelah insiden gudang, upacara unit K9 tahunan Departemen Kepolisian Milbrook menjadi sangat penting. Matahari musim gugur membuat bayangan panjang di seluruh tempat pelatihan saat Eaton Charter, yang sekarang pulih sepenuhnya, berdiri di samping Max di depan kerumunan petugas, keluarga, dan anggota masyarakat yang berkumpul. Kepala Walis telah mengubah upacara tradisional menjadi momen penyembuhan kolektif. Keluarga Eaton Charter dan Michael Collins duduk bersama di barisan depan pengalaman bersama mereka hampir kehilangan putra karena kesalahan identitas. Setelah menjalin ikatan yang tak terduga, Sarah Charter, berpakaian elegan dalam pakaian korporat Manhattan-nya, duduk dengan nyaman di samping Nyonya Collins, tangan mereka kadang-kadang menggenggam dalam dukungan bersama. Pidato Eaton menangkap perubahan mendalam yang telah muncul dari tragedi. Petugas Collins dan saya pergi ke gudang itu sebagai mitra, dia memulai suaranya mantap. Melalui kesalahan yang mengerikan, kami hampir bertukar identitas kami dalam kematian. Tetapi melalui kesalahan itu kami menemukan sesuatu yang luar biasa tentang kemitraan, kesetiaan, dan ikatan yang menghubungkan kita semua. Upacara tersebut termasuk dedikasi protokol rumah sakit baru yang menyandang nama kedua petugas tersebut. Protokol identifikasi Charter Collins akan memastikan bahwa tidak ada keluarga lain yang akan menghadapi penderitaan orang yang dicintai yang salah diidentifikasi. Dr. Henderson, mewakili Mercy General, berbicara tentang tanggung jawab institusional dan keberanian untuk mengakui dan belajar dari kesalahan. Peran Max mendapat pengakuan khusus. Martinez mempresentasikan penelitian yang menunjukkan bagaimana perilaku gembala Jerman telah menunjukkan kemampuan pengenalan tingkat lanjut yang sebelumnya diremehkan di unit K9. Max tidak hanya menyelamatkan identitas petugas charter, jelas Martinez. Dia menunjukkan kepada kita bahwa mitra kita di unit K9 memiliki pemahaman yang melampaui pelatihan. Transformasi Sarah Charter menjadi jelas ketika dia berpidato di pertemuan. Pengacara perusahaan yang pernah menolak pekerjaan polisi, sekarang berbicara dengan penuh semangat tentang pelayanan dan pengorbanan. Saya dulu mengukur kesuksesan dengan kantor sudut dan jam penagihan, akunya. Putra saya dan mitranya mengajari saya bahwa kesuksesan sejati terletak pada kedalaman komitmen kita kepada orang lain. Keluarga Collins menemukan penghiburan khusus dalam bagaimana kematian putra mereka telah mengkatalisasi perubahan yang berarti. Fasilitas pelatihan baru yang didedikasikan atas nama Michael akan memastikan bahwa petugas masa depan mendapat manfaat dari pelajaran yang dipetik. Ayahnya, menerima plakat dedikasi, berbicara tentang bagaimana tragedi telah menyatukan dua keluarga dalam tujuan. Saat upacara berakhir, Eaton dan Max mendemonstrasikan kemitraan mereka yang dipulihkan dengan latihan-pelatihan. Gerakan cair dan komunikasi tak terucap mereka menarik gumaman penghargaan dari kerumunan. Yang lebih jelas adalah kebanggaan Sarah Charter yang tenang saat dia menyaksikan putranya bekerja dengan mitranya, akhirnya memahami kemuliaan dalam jalan yang telah dia pilih. Hari itu berakhir dengan isyarat yang tak terduga. Keluarga Collins mempersembahkan penghargaan khusus kepada Max, mengakui perannya dalam menjaga martabat identitas kedua petugas tersebut. Gembala Jerman menerima kehormatan itu dengan rahmat yang khas. Kehadirannya yang mantap, menjadi pengingat akan kesetiaan yang tak tergoyahkan yang telah membawa kebenaran ke cahaya. Setahun setelah insiden gudang, Milbrook telah berubah menjadi model untuk kerja sama polisi dan medis. Protokol Charter Collins telah diadopsi oleh rumah sakit di 3 negara bagian, sementara metode pelatihan K9 yang terinspirasi oleh tindakan Max merevolusi program anjing polisi di seluruh negeri. Pada pagi musim gugur yang cerah, Eaton Charter berdiri di makam petugas Michael Collins, Max dengan setia di sisinya. Batu nisan granit yang dipoles memiliki prasasti yang menangkap esensi dari pengorbanan bersama mereka. Untuk menghormati mereka yang melayani dan kemitraan yang membimbing kita menuju kebenaran, Sarah Charter mendekat dengan tenang, menempatkan bunga segar di samping batu itu, ritual mingguan yang sekarang dia bagikan dengan Nyonya Collins. Yayasan menyetujui hibah lain kemarin, Sarah memberitahu putranya, merujuk pada Yayasan Peringatan Collins yang telah dia dirikan. Organisasi, yang didanai sebagian besar oleh koneksi perusahaannya, memberikan dukungan untuk unit K9 dan pelatihan tanggap darurat. Itu mewakili evolusi lengkapnya dari skeptis menjadi advokat, menggunakan keahlian profesionalnya untuk memperkuat komunitas penegak hukum yang pernah dia tolak. Upacara wisuda K9 hari sebelumnya telah menyoroti transformasi ini.
Eaton dan Max, yang sekarang menjadi pelatih senior, telah mengawasi sertifikasi 6 tim anjing pawang baru. Setiap pasangan mendemonstrasikan protokol komunikasi yang ditingkatkan yang dikembangkan setelah insiden kesalahan identifikasi, dengan penekanan khusus pada mengenali dan menanggapi isyarat perilaku halus mitra mereka. Kepala Walis, yang mendekati masa pensiun, telah menjadikan upacara itu sebagai tindakan resmi terakhirnya. Pidatonya mencerminkan perjalanan departemen setahun yang lalu. Kami belajar bahwa kebenaran dapat datang dari sumber yang tak terduga dan bahwa kemitraan melampaui spesies. Warisan pelajaran itu hidup dalam setiap petugas, manusia dan anjing, yang melayani komunitas kami. Dampaknya melampaui perubahan prosedural. Keluarga Charter dan Collins telah menjalin ikatan unik, dipersatukan oleh pengalaman bersama mereka. Kolaborasi mereka melalui yayasan menciptakan jaringan dukungan untuk keluarga petugas, menekankan aspek manusia dari penegakan hukum yang telah dipahami Sarah melalui dedikasi putranya. Rumah Sakit Umum Mercy telah mengalami transformasinya sendiri. Departemen Dr. Henderson sekarang berfungsi sebagai pusat pelatihan untuk protokol identifikasi tanggap darurat. Prosedur yang lahir dari tragedi telah mencegah kesalahan serupa dalam beberapa situasi stres tinggi, memvalidasi pentingnya perubahan yang diterapkan. Max, meskipun sedikit beruban di sekitar moncongnya, tetap waspada seperti biasanya. Tindakannya selama krisis kesalahan identifikasi telah membuatnya mendapatkan tempat khusus dalam sejarah departemen. Lebih penting lagi, mereka telah memperdalam pemahaman tentang kemampuan emosional dan kognitif canggih dari petugas K9, yang mengarah pada program pelatihan yang ditingkatkan yang menghormati dan memanfaatkan kemampuan ini. Berdiri di makam, Eaton merenungkan bagaimana serangkaian kesalahan dan kesetiaan anjing yang tak tergoyahkan telah mengkatalisasi perubahan yang mendalam. Ibunya, yang dulunya menjadi simbol perlawanan terhadap jalan yang telah dia pilih, sekarang berdiri sebagai salah satu advokat terkuatnya. Tragedi yang hampir mengubur putra yang salah pada akhirnya telah menggali kebenaran yang lebih dalam tentang pelayanan, pengorbanan, dan ikatan yang mendefinisikan kemitraan sejati. Transformasi Millbrook meluas jauh melampaui reformasi prosedural. 2 tahun setelah insiden gudang, kota itu telah menjadi studi kasus tentang bagaimana tragedi dapat menginspirasi perubahan positif. Pengaruh Yayasan Charter Collins mencapai lintas batas negara bagian, program-programnya membentuk kembali hubungan antara lembaga penegak hukum dan komunitas yang mereka layani. Kantor sudut Sarah Charter di Manhattan sekarang menampilkan foto yang mencolok, Eaton dan Max melakukan demonstrasi pelatihan untuk K-19 baru. Klien perusahaannya telah terbiasa melihat gembala Jerman tidur nyenyak di samping mejanya selama sesi kerja akhir pekan. Anjing yang pernah mewakili penolakan putranya terhadap tradisi keluarga telah menjadi simbol rekonsiliasi mereka. Protokol tanggap darurat Rumah Sakit Umum Mercy mendapat perhatian nasional. Dr. Henderson secara teratur mempresentasikan sistem identifikasi mereka di konferensi medis, selalu dimulai dengan kisah tentang intuisi seorang ibu dan kegigihan seekor anjing. Prosedur yang dikembangkan setelah tragedi telah mencegah kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, keberhasilan mereka diukur bukan dalam statistik tetapi dalam keluarga yang terhindar dari penderitaan serupa. Peran Eaton berkembang melampaui pelatihan K9. Pengalamannya yang unik membuatnya tak ternilai harganya dalam mengembangkan protokol respons krisis. Kemitraan antara Pawang dan unit K9 mereka semakin dalam karena departemen menerapkan metodenya untuk membaca dan menanggapi isyarat perilaku anjing mereka. Max, meskipun mendekati usia pensiun, tetap menjadi peserta aktif dalam sesi pelatihan ini, kehadirannya memberikan otoritas pada program-program yang telah dia inspirasi. Keluarga Collins menemukan tujuan dalam kehilangan mereka melalui pekerjaan yayasan. Advokasi mereka untuk peningkatan langkah-langkah keselamatan petugas dan sistem dukungan keluarga menciptakan warisan abadi untuk Michael. Fasilitas pelatihan yang menyandang namanya menjadi pusat keunggulan untuk pendidikan penegakan hukum, kurikulumnya menekankan unsur-unsur manusia dari pekerjaan polisi bersama keterampilan teknis. Upacara pensiun Kepala Walis mencerminkan transformasi departemen. Acara tersebut, yang diadakan di Taman Peringatan Charter Collins yang baru didirikan, mempertemukan petugas, personel medis, dan anggota masyarakat. Penggantinya, lulusan dari program pelatihan yang ditingkatkan, berbicara tentang membangun pelajaran yang dipetik dari pengalaman bersama mereka. Martinez terus menyempurnakan metode pelatihan anjing K9 dengan menggabungkan wawasan yang diperoleh dari mempelajari perilaku Max selama krisis salah identifikasi. Penelitiannya tentang kemampuan kognitif anjing menghasilkan pemahaman terobosan tentang bagaimana anjing polisi memproses dan mengomunikasikan informasi penting. Protokol pelatihan yang dihasilkan menekankan kemitraan antara pawang dan anjing sebagai hubungan dua arah yang canggih. Acara peringatan tahunan untuk petugas Collins berkembang menjadi perayaan kemitraan dan komunitas. Kedua keluarga hadir bersama, pengalaman bersama mereka telah menjalin ikatan yang lebih kuat dari tragedi.
Sarah Charter dan Nyonya Colin sering berbicara bersama di wisuda Akademi Polisi. Pesan mereka menekankan biaya manusia dari kegagalan prosedural dan pentingnya menjaga standar yang ketat. Warisan Max hidup dalam generasi anjing polisi berikutnya. Kisahnya menjadi bagian dari pelatihan unit K9, menggambarkan bagaimana ikatan antara pawang dan anjing dapat melampaui pemahaman konvensional. Protokol yang diilhaminya memastikan bahwa unit K9 di masa depan akan dihormati bukan hanya karena pelatihan mereka tetapi juga karena kemampuan intuitif mereka untuk memahami dan mengomunikasikan informasi penting. 5 tahun setelah insiden gudang, markas polisi Millbrook menyelenggarakan upacara pensiun yang unik. Max, yang sekarang beruban, bermulut tetapi masih bermartabat, menghadiri hari terakhirnya bertugas aktif. Upacara itu menyatukan banyak kehidupan yang tersentuh oleh pengabdiannya yang luar biasa, khususnya perannya dalam mencegah kesalahan identifikasi tragis yang bisa saja mengubur petugas yang salah. Selama upacara, Eaton Charter, yang sekarang menjadi Kepala Divisi Pelatihan K9 Departemen, berbicara tentang makna kemitraan yang lebih dalam. Max mengajari kami bahwa kesetiaan bukan hanya tentang mengikuti perintah. Dia menjelaskan sambil meletakkan tangannya di kepala rekannya. Ini tentang saling mempercayai satu sama lain untuk mengatakan kebenaran, bahkan ketika orang lain tidak siap untuk mendengarnya. Sarah Charter, yang praktik hukum perusahaannya sekarang berspesialisasi dalam kebijakan keselamatan publik, memberikan kepada departemen sebuah hibah yang mendirikan Protokol Max, sebuah program pelatihan komprehensif dalam mengintegrasikan pelajaran yang dipetik dari pengalaman mereka. Protokol tersebut menekankan pentingnya mendengarkan petugas K9, isyarat perilaku, dan mengenali kapasitas mereka untuk komunikasi yang kompleks. Upacara tersebut termasuk peresmian instalasi permanen di lobi departemen. Sebuah patung perunggu menggambarkan Max di pemakaman, saat dia menolak untuk membiarkan kesalahan tidak tertantang. Plakat di bawahnya bertuliskan, untuk menghormati kesetiaan yang tak tergoyahkan dan keberanian untuk bertahan sampai kebenaran menang. Dr. Henderson melaporkan bahwa protokol identifikasi yang dikembangkan setelah insiden tersebut telah diadopsi oleh rumah sakit di 12 negara bagian. Sistem tersebut, yang menggabungkan masukan dari unit K9 dalam situasi korban massal, telah mencegah banyak potensi kesalahan identifikasi. Apa yang kami pelajari dari Max, catatnya, secara fundamental mengubah cara kami mendekati identifikasi pasien dalam situasi krisis. Keluarga Collins menghadiri upacara pensiun. Kehadiran mereka, sebuah bukti bagaimana tragedi bersama telah menyatukan dua keluarga dalam tujuan. Yayasan yang menyandang nama putra mereka telah menjadi suara terkemuka dalam reformasi penegakan hukum, program-programnya menekankan keunggulan teknis dan kasih sayang manusia. Pensiun Max tidak berarti kepergian lengkap dari layanan. Meskipun tidak lagi bertugas aktif, ia akan terus berpartisipasi dalam demonstrasi pelatihan, membantu pawang baru memahami kedalaman yang mungkin terjadi dalam ikatan antara manusia dan mitra anjing. Warisannya hidup dalam generasi baru unit K9, yang dilatih untuk berkomunikasi lebih efektif dengan pawang mereka. Hubungan Eaton dengan ibunya telah berkembang menjadi kemitraan sejati. Keahlian hukum Sarah Charter sekarang melayani komunitas penegak hukum yang pernah diabaikan, sementara pemahamannya tentang panggilan putranya telah diperdalam melalui menyaksikan dedikasi Max. Bersama-sama mereka bekerja untuk memastikan bahwa pelajaran yang dipetik dari pengalaman mereka akan terus membentuk kebijakan dalam praktik. Momen terakhir dari upacara itu menangkap esensi dari perjalanan mereka. Saat Max menerima lencana pensiunnya, dia duduk dengan bangga di antara Eaton dan Sarah. Kehadirannya menjembatani kesenjangan yang pernah memisahkan mereka. Dalam sikapnya yang bermartabat, pengamat masih dapat melihat mitra setia yang menolak untuk membiarkan kesalahan tidak tertantang. Anjing yang kegigihannya telah mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang ikatan antara mitra, keluarga, dan komunitas. Kisah Max, anjing yang menggonggong pada peti mati yang salah, menjadi lebih dari sekadar kisah tragedi yang dicegah. Itu berevolusi menjadi pelajaran tentang kepercayaan, kesetiaan, dan hubungan mendalam yang mendefinisikan kemitraan sejati, baik antara pawang dan anjing, ibu dan anak, atau petugas di komunitas yang mereka layani. Di Millbrook, setiap tim K9 baru mempelajari kisah ini, memahami bahwa kemitraan mereka membawa warisan kesetiaan, kebenaran, dan keberanian untuk berbicara ketika orang lain mungkin tetap diam. Warisan Max memastikan bahwa generasi petugas di masa depan, baik manusia maupun anjing, akan ingat bahwa kadang-kadang kebenaran yang paling penting datang dari mereka yang harus kita pelajari untuk didengar dengan cara baru di tahun-tahun senja kehidupan. Kisah Max dan petugas charter mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sering datang dalam bentuk yang tidak terduga. Seperti banyak dari kita yang telah menyaksikan anak-anak kita memilih jalan yang berbeda dari impian kita untuk mereka, Sarah Charter belajar bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dengan kantor sudut atau gelar bergengsi, tetapi dengan kedalaman hubungan kita dan keberanian untuk membela apa yang benar.
Ikatan antara pawang dan mitra ke-9-nya mencerminkan pemahaman yang tak terucapkan yang kita bagi dengan orang-orang terdekat kita, pemahaman yang melampaui kata-kata dan kadang-kadang menentang penjelasan. Kesetiaan dan kegigihan Max yang tak tergoyahkan dalam mengungkapkan kebenaran berbicara tentang pengalaman kita sendiri dalam berdiri di samping orang yang dicintai melalui masa-masa sulit, bahkan ketika orang lain mungkin telah menyerah. Bagi kita yang telah menghadapi ketakutan kehilangan seorang anak atau penyesalan atas kebanggaan yang tak terucapkan, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menjembatani kesenjangan dalam hubungan kita. Sama seperti Sarah Charter menemukan bahwa jalan yang dipilih putranya memiliki kemuliaan tersendiri, kita juga dapat membuka hati kita untuk memahami cara-cara berbeda anak-anak kita memilih untuk membuat tanda mereka di dunia. Di tahun-tahun kebijaksanaan kita menyadari bahwa kebenaran yang paling mendalam sering datang dari mendengarkan suara-suara yang mungkin pernah kita abaikan, apakah itu milik anjing setia, anak yang bertekad, atau hati kita sendiri. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.